Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bijalali wal ikram wa bitajallil a'lam min syahril mukarram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fa innaka a'izzul akram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فإنك سيد العرب والعجم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم كما قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتاب المنزل على لسان نبيك المرسل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana pada siang hari ini kita berkumpul berhadir dalam satu tujuan ta'abbudan ilallah, menghambakan diri kita sehamba-hambanya kepada Allah. Kemudian salawat cinta dan salam selalu senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, kita termasuk hamba yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di samping itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan ialah perbekalan takwa kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah memberikan pesan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika. Ada satu kitab yang mana kalau kita berpegang dengan kitab itu, intamaksaktum bihi, kalau kita berpegang teguh sekokoh-kokohnya kepada kitab itu, mahwa, apa kitabnya? Al-Quranul Karim. Satu kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran? Sayati ala ummati zaman, kita akan masuk kepada satu zaman yang mana kalau kita berpegang dengan Al-Quran,
kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagaimana seorang nahkoda ketika dia berlabuh di samudra yang tak bertepi, luas yang terhampar, dia harus memegang yang namanya kompas. Kalau kita ingin selamat daripada perjalanan itu, harus ada pegangan yang namanya Al-Quran. Dalam ayat ini, kalau kita berpegang dengan Al-Quran, litukhrijan nas, Al-Quran itu akan membawa seseorang minal zulumati ilan nur, daripada zaman yang gelap gulita, dari zaman yang luar biasa dahsyat fitnahnya, kepada zaman yang terang benderang. Hadirin, apakah kita telah masuk pada zaman itu? Maka kata ulama, menyingkapi daripada perjalanan dunia, kalau kita ingin meraih kesuksesan, baik sukses dunia, terlebih-lebih sukses daripada perjalanan akhirat, maka kata ulama, pegang dua. Kalau kita berpegang teguh dengan dua ini, perjalanan dunia akan mudah, dan Allah mudahkan perjalanan yang kekal abadi, perjalanan akhirat. Yang pertama ialah walau amanu ahlal qura. Ayat ini menceritakan kepada kita, kalau ingin sukses, kalau ingin kita menjalani hidup di dunia ini sukses, maka yang pertama ialah modalnya iman. Kita lihat sekarang, mereka mencari dunia, tetapi mereka menggadaikan imannya, yang mana dunia ini hanya hitungan waktu umur saja. Tidak ada manusia yang hidup kekal abadi di alam dunia ini. Namun jangan kita menggadaikan iman, ingin menggapai dunia yang fana. Ini pesan. Maka sukses dunia itu bukan menggadai iman, bukan menduakan iman, bukan mentidakkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin sukses, tanamkan iman, haqqa iman, sebaik-baik daripada iman. Iman daripada aktivitas. Kalau kita diamanahkan satu jabatan, maka jadikan jabatan itu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kalau kita diamanahkan sebagai daripada orang yang punya pangkat jabatan, jangan semena-mena dengan kita tidak memasukkan nilai-nilai iman di atas pangkat dan jabatan itu. Kalau kita seorang yang namanya manajer, masukkan nilai-nilai iman dan takwa di saat kita menjadi seorang manajer. Inilah makna bahwa kehidupan yang penuh dengan iman melahirkan kehidupan yang sukses. Dia tidak dibudak dengan hawa nafsunya, karena banyak sekarang mereka dibudak oleh hawa nafsunya sampai-sampai iman itu gugur daripada qalbunya. Apa yang mereka rasakan? Orang yang beriman akan keluar daripada iman itu barakah. Maka tidak heran kita daripada susahnya ekonomi, daripada hilangnya keberkahan, hilangnya daripada kualitas iman, baik apakah daripada latar belakang apapun, semuanya kita ini telah gugur sedikit demi sedikit daripada iman itu. Apa yang terjadi hadirin sidang jamaah? Kita merasa uang yang banyak tidak bernilai, gaji yang banyak tidak juga puas, harta yang berlimpah tidak juga cukup. Kenapa?
karena kita menggapai harta itu dengan tidak beriman kepada Allah, hingga Allah cabut keberkahan itu. Maka tidak heran ada orang yang punya jabatan yang luar biasa, kekayaan yang melimpah ruah, namun untuk mengobati daripada penyakitnya saja. Namun tidak bisa dia merasakan nikmat hartanya. Untuk makan yang enak dia tidak pernah rasakan, namun hartanya banyak. Inilah salah satu yang harus kita pegang di akhir zaman ini. Kita mencari rezeki, namun jangan lupa masukkan iman ketika kita mencari, supaya melahirkan keberkahan. Keberkahan inilah yang kita harapkan, keberkahan inilah yang kita cari. Karena kalau keberkahan itu telah hilang, maka seberapa banyak pun harta seseorang, dia tidak akan puas. Setinggi apapun jabatan orang, dia akan rakus. Setinggi apapun yang diberikan oleh Allah, ketika iman itu tidak dibarengi ketika mencarinya, maka itulah tipu daya daripada perjalanan dunia. Tak usahkan dia ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia pun dia tidak akan pernah selama-lamanya dia akan rasakan. Yang kedua, inilah sebagai penutup khutbah yang singkat. Mudah-mudahan yang kedua ini mengingatkan kita, ketika iman udah kita tanam di sanubari kita dalam aspek fi kulli halin wa fi kulli makanin, setiap aspek kehidupan, dari bangun tidur kita, ketika kita mencari nafkah sosial ijtimaiyah, udah kita tanam nilai-nilai iman, maka lahir keberkahan. Dengan keberkahan itu kita bisa mengayomi sesama makhluknya Allah. Namun kalau dua ini tidak kita masukkan setelah beriman, mana dia? Kata Allah, wa il ta'adzana rabbukum. Kalau ingin sukses daripada perjalanan dunia, ingatlah kata Allah, wa il ma huwa. Kenapa kita setiap mencari rezeki ayatnya diawali dengan wa'il? Kenapa? Banyak manusia lupa rezeki itu tidak akan bisa kita gapai sekuat apapun akal pikiran kita, sehebat apapun tenaga kita, rezeki itu tidak akan datang. Maka diawali dengan wa'il, ingatlah engkau kepadaku, kata Allah. Ada manusia yang lupa bahwa dia merasa dialah yang menggapai rezeki itu. Ketika dia bekerja, dia beranggapan tak butuh dengan Allah, karena dengan gaji ini dia mampu, dengan pekerjaan yang selama ini dia lakoni, dia mampu menghidupi kehidupannya. Maka kata Allah, wa il ta'adzana rabbukum. Ingatlah, rezeki itu Allah yang kasih izin datang dia kepada kita. Namun diawali dengan yang namanya ikhtiariyah sebagai kita manusia. Maka ikhtiar kita itu bukan semata-mata jeripaya kita, keringat kita mendatangkan rezeki itu. Rezeki itu Allah yang kasih. Maka diawalilah dia dengan wa'id, supaya kita ingat kita hanya ikhtiar saja. Kenapa? Allah beri dua peringatan. La in syakartum, ketika rezeki yang aku berikan kepadamu sedikit, syakartum, engkau akan syukuri saja. Ketika rezeki itu datang, syakartum, engkau syukur. Ma haqiqatus syukri, apa hakikat syukur itu? Apakah kita mendapat daripada harta alhamdulillah? Apakah kita dinaikkan pangkat jabatan serta diamanahkan berbagai macam? Kita syukur alhamdulillah. Maka kita diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersyukur kepada Allah. Suatu hari beliau salat
Ketika salat itu Aisyah bertanya, "Ya Rasul, alasta dzambaka? Bukankah dosamu qad ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" "Betul wahai Aisyah." "Lantas kenapa engkau beribadah sepanjang malam?" "Aku beribadah mengucapkan syukur dengan af'al. Dengan aku banyak beribadah ini, aku bersyukur kepada Allah. Allah pilih aku sebagai nabi yang mana dosaku diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Inilah rasa syukurku wahai Aisyah." Maka ketika kita ingin mengaplikasikan hakikat syukur, ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, maka jangan lupa kita memperbanyakkan perbuatan-perbuatan sunnah. Bagaimana duha kita atas rezeki yang Allah berikan pagi itu? Bagaimana tahajud kita ketika malam kita luar biasa mendapatkan nikmat rezeki itu? Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain? Itulah mengaplikasikan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur dengan mengaplikasikan beribadah kepadaku, akan aku tambah keberkahan daripada rezeki itu. Wala in kafartum, ketika engkau tidak bersyukur, kau ingkar, kau merasa kau yang mencari rezeki itu, kau merasa kaulah yang paling hebat ketika mencari rezeki itu, kau gunakan akalmu, kau gunakan ototmu, kau gunakan segala-galanya, engkau merasa bahwa rezeki itu engkau yang cari. Inna adzabi lasyadid, bahwa siksaku amatlah pedih. Baik dunia, terlebih-lebih ketika kita masuk kepada alam yang kekal abadi, alam akhirat. Maka ketika kita ingin sukses daripada perjalanan dunia yang fana ini, tanamkan takwa. Yang kedua, pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan daripada khutbah yang singkat ini bisa memacu kita untuk lebih mensyukuri dengan mengaplikasikan ibadah-ibadah sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bala'an binafsihi wa thanna bimalaikatihi biqudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على